Ini bagaimana cara kita membuat objek tadi. Saya akan atur lagi fill-nya ya. Ini outline-nya kita kunci. Fill-nya kita akan menggunakan sculpt. Ya, kita perbaiki sedikit ini supaya dia masuk ke dalam. Oke. Seperti itu ya, kita gunakan sculpt mode. Kemudian kita akan buat mata di sini. Nah, kita akan buat layer baru untuk mata. Kita gunakan saja warna putih deh, warna hitam putih. Hitam putih. Oke, di sini sudah warna hitam putih. Kita gunakan ini draw pensil, kita buat matanya di sini. Oke. Kemudian ini terlalu tebal deh. Ini saya akan kurangi radiusnya, mungkin 40 saja. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan bola mata ya. Saya akan tambahkan satu lagi. Oh, ini black. Nah, seperti ini. Dan ada alis. Oke. Kemudian berikutnya adalah mulut. Kita buat lagi layer untuk mulut. Kemudian kita akan buat dengan hitam aja deh ya. Atau biru. Kita buat dengan biru. Mungkin mulutnya di sini. Nah, begini. Kita kasih fill warna fill-nya apa ya, mungkin krem, ada krem. Nah, ini dia di layer yang sama ya. Jadi kalau di layer yang sama itu dia akan membuat efek ada yang tertimpa. Nah, seperti ini dia akan tertimpa karena ya di layer yang sama. Oke, ini saya timpa lagi supaya lebih jelas. Oke. Nah, cukup saya rasa. Berikutnya, setelah selesai kita membuat gambar, ini sebetulnya fasilitasnya masih banyak ya, tapi saya nggak mungkin terangkan satu persatu. Berikutnya setelah kita selesai menggambar, kita akan membuat bone. Ini tadi sudah saya terangkan ya, layer, kemudian jenis-jenis brush. Brushnya itu ada di sini jenisnya, tapi saya tidak terangkan semua, hanya ink saja yang saya suka. Untuk brushnya sendiri pengaturannya ada di sini ya, di option ini. Di sini ada macam-macam lah ya, ada kurvanya, ada pengaturan smoothnya dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke tulang. Kita akan kembali ke object mode dulu ya. Jangan lupa kembalikan ke object mode setiap kali sudah selesai membuat. Jadi seperti ini, seperti background tadi sudah selesai, kita kembali ke object mode baru membuat iris pensil baru. Sekarang karakter sudah selesai, kita kembali ke object mode dan sekarang kita akan membuat tulang. Untuk membuat tulang, jangan lupa bahwa si karakter ini harus direset dulu ke pusat. Jadi saat ini saya G ya, grab. Kita reset dengan menggunakan ALT dan G, maka dia akan kembali ke pusatnya di sini. Nah, sekarang saya akan membuat tulang. Kita klik add, kita klik armatur, kita klik single bone. Nah, dia akan berada di sini ya. Si objek ini, si karakter ini saya akan ke edit mode dulu deh. Edit mode. Kita select all, jangan lupa di sini tidak ada yang dikunci ya, tidak ada yang dikunci. Ini yang dikunci, kita buka. Klik A untuk menyeleksi semua, klik A, klik G untuk grab, kita letakkan dia di sini. Nah, ini pusatnya ya, ini pusatnya titik di sini. Jadi ini kita G itu maksudnya untuk menempatkan pusatnya ada di bawah. Kita kembali ke object mode dan sekarang kita klik ke tulang. Tulang ini juga dia di pusat. Jadi ini pertama kali kita membuat dia ada di sini. Oke, kita seleksi tulang, kita klik edit mode, kita akan tarik ini ke atas, G. Oke, kemudian kita akan duplikat ini, seleksi ini, Shift D, kita grab situ, G. Kita letakkan ini di sini untuk mata. Kemudian untuk mulut ya, kita juga bisa buat untuk mulut. Duplikat ya, Shift D, letakkan di sini untuk mulut. Oke. Tulang ini kita akan beri nama ya, klik F2 untuk memberi nama. Kita beri nama ini adalah bone badan. Oke, kemudian seleksi tulang yang ini kita klik F2, kita kasih nama ini adalah bone mata. Dan yang ini kita seleksi, klik F2, kita beri nama ini adalah bone mulut. Nah, kita bisa juga pisahkan alis ya, alis sendiri, sehingga kita membuat bone untuk alis sendiri. Bisa juga seperti itu, tapi di sini tidak. Nanti lebih rumit ya.
Nah, sekarang kita akan seleksi bone mata dan bone mulut. Terakhir adalah bone badan. Kita tahan shift ya. Kita Ctrl P untuk kita parent, Ctrl P, kita parent ke keep offset. Sehingga sekarang kalau kita ke pose mode ya, objek ini bisa diseleksi pose mode warna biru dia. Maka saat kita klik G atau grab untuk tulang badan, maka tulang mata dan tulang mulut akan ikut. Nah, tulang mulutnya ini kalau kita grab sendiri dia tidak akan mengangkat atau mengajak tulang yang lain karena ini adalah childnya atau anaknya. Sementara ini adalah induknya atau parentnya. Oke, kita kembalikan lagi ke objek mode. Sekarang kita seleksi si ini apa namanya objek karakter huruf D. Kita lihat di dalam layer. Di dalam layer di sini ini kita bisa geser. Di dalam layer di sini ada pengaturan di bawah. Ini bisa digulung nih seharusnya. Oh, nggak bisa ya. Di bawah sini ini ada relation. Nah, jadi si mulut ini kita bisa seleksi mulut atau badan dulu deh, badan. Di relation sini parentnya atau induknya adalah armatur. Armatur itu tulang ya. Type-nya adalah bone. Dan bone-nya yang mana? Bone badan. Kemudian mata di relation-nya adalah armatur, bone, dan di sini adalah bone mata. Seperti itu seterusnya. Mulut, armatur, bone, dan bone mulut. Semakin banyak layer, tentu saja kita akan semakin banyak pengaturan yang ribet ya. Jadi ini hanya 3 saja. Nah, sekarang kalau sudah kita link atau kita relation ke bone, maka kita cukup menyeleksi bone-nya saja. Bone-nya kita seleksi, kita ke pose mode untuk menggerakkan. Jadi ini kalau kita klik G atau grab di tulangnya, maka kita bisa menggerakkan tulang badan dan semuanya. Kalau kita seleksi tulang mata, kita grab, maka ini akan menyeleksi dan menggerakkan tulang mata saja. Scale juga bisa, rotate juga bisa, scale Z, scale Y, seperti ini. Ini untuk mulut, kita bisa rotate, kita bisa geser, kita bisa S untuk scale, ya seperti itu. Nah, tulang ini kita bisa ganti tipenya di sini di dalam viewport display. Displaynya menjadi stick saja supaya tidak terlalu besar, tidak terlalu mengganggu. Oke, ini sudah selesai pada bagian pertama. Kita save dulu ya. Ini adalah contoh. Nah, sampai di sini aja durasinya udah panjang banget ya. Berikutnya kita akan membuat animasi untuk si si tulang, si karakter ya. Caranya adalah kita akan letakkan dulu di awal, di luar di sini. Kemudian kita akan lihat di Grace Pencil sini ya. Ini kita ganti menjadi dropsheet dulu. Ya, kenapa kok dropsheet? Kalau Grace Pencil itu hanya berlaku untuk keyframe yang karakter ini. Karakter yang kita buat dengan menggunakan Grace Pencil. Ini ya. Nah, ini. Tapi selain itu, kita harus ganti dengan tipe dropsheet. Dropsheet karena kita menyeleksi tulang. Jadi, sekarang di frame 1 di sini, tulang ini kita seleksi. Tulang yang badan. Kita klik I. Kita pilih lokasi, rotasi, dan scale. Lock, rot, scale. Berikutnya di frame, kita zoom di sini ya. Kita bisa menggunakan Ctrl, Alt, dan drag di mouse pen. Ya, teman-teman juga bisa menggeser-geser ini dengan menggunakan Shift, Alt, dan klik di mouse pen ya. Kemudian kita bisa rotasi ini tampilan dengan menggunakan Alt dan klik di mouse pen. Alt. Oke, zoom dengan menggunakan Ctrl, Alt, dan klik di mouse pen. Jadi semuanya diatur dengan menggunakan mouse pen. Oh iya, karena kita membuatnya di software 3D, maka si tulang ini juga kita bisa geser, atau si objek ini kita bisa geser dia lebih ke depan atau ke belakang. Jadi ini keuntungannya ya. Oke, kita klik lagi gambar kamera di sini supaya kita masuk ke dalam kamera. Kemudian kita akan geser ke frame, mungkin frame 5 atau frame 6 ya mungkin ya. Kita letakkan dia di sini. Klik I, lock, rot, scale. Mungkin kita klik R untuk rotate sedikit seperti ini. Klik I, lock, rot, scale. I itu adalah untuk membuat keyframe ya. Jadi I adalah insert keyframe menu.
Oke, jadi di sini di tengah-tengahnya kita akan naikkan dia ke sumbu Z pakai ini ya. Pakai transform. Kita rotate R, tekan R, klik I, lock rod scale. Oke, setelah itu gini. Coba kita scale ya, kita scale dengan lokal. Terus terang saya tidak bisa menjelaskan lebih detail ya, kenapa kok ini diganti lokal. Karena durasinya ya, mungkin ya di lain waktu saya akan terangkan lebih detail di versi premium. Oke, ini saya akan geser menggunakan move ke sini. Saya akan reset scale ALT dan S. Oke, kita klik I lagi, lock rod scale. Oke, jadi ini sekarang kalau kita play, kita tekan spasi ya, atau tekan ini di sini. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa membuat animasi seperti ini. Ini kita rotate lagi, I, lock rod scale. Jadi bisa seperti itu. Nah, sekarang kita juga bisa menganimasikan matanya. Ini misalnya matanya berkedip di sini ya. Kita seleksi tulang mata, klik I, scale saja karena kita akan hanya melakukan skala. Kemudian geser 2 frame, kita scale di lokal. Kedip seperti ini, scale, klik I, scaling. Kemudian yang ini kita bisa duplikat ya. Seleksi ini, klik Shift D, duplikat ke sini, Shift D. Oke, jadi sekarang kita bisa membuat matanya berkedip seperti itu. Nah, ini kita bisa seleksi ini, kita B, kita seleksi dengan menggunakan B, kita duplikat, Shift D, Shift D, Shift D. Artinya kita bisa membuat gerakan mata berkedip berkali-kali ya, dengan hanya menduplikat. Sementara badannya ini kita bisa saja membuat gerakan, misalnya ini kita klik I, lock rod scale lagi ya, kita kunci, kita rotate seperti ini. I, lock rod scale, di tengah-tengah kita scale ke bawah dalam posisi ini lokal. I, lock rod scale. Oke, jadi sekarang gini. Nah, begitu ya. Ini kita geser sedikit, terlalu jauh ini. Geser sedikit. Oke, gitu. Duplikat lagi. Kemudian ini di rotate ke sini. I, lock rod scale, di tengah-tengah kita scale ke bawah sedikit. I, rod scale. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa membuat gerakan. Nah, untuk mulutnya kita akan masukkan dulu suara. Untuk suara saya akan bagi ini menjadi 2. Klik di sini, tarik ke atas. Oh, sorry. Ini kita tarik ke atas dulu, tarik lagi ke atas. Oke. Nah, yang di sini kita tadi kembalikan ke dropsheet. Yang di sini kita ganti menjadi tadi saya akan membuat apa sih? Oh, suara. Video sequencer. Jadi kita punya 2 jendela ya. Jendela yang pertama adalah untuk dropsheet yang tadi, yang tetap dropsheet ini. Yang kedua adalah video sequencer. Nah, video sequencer ini untuk memasukkan suara. Misalnya, saya akan add di sini sound. Kita bisa mengambil suara saya ini, formatnya adalah WAV. Kita klik add sound strip. Kemudian kita bisa drag ini ke bawah seperti ini untuk memperbesar. Dan kita bisa klik di sini, kita bisa cari di sini namanya adalah draw wavefront. Kita cari di sini draw wavefront. Ini dia, ada display ya, display wavefront. Kita bisa melihat di sini ada gelombang suara. Sehingga sekarang kalau kita playback, ini sebentar saya ganti dengan timeline. Playbacknya kita nyalakan audio scrubbing. Kita kembalikan lagi ke dropsheet ya. Sehingga sekarang kalau kita scrubbing seperti ini, itu akan muncul suara saya. Akan muncul suaranya ya. Tadi kalau misalnya ini tidak nyalakan audio scrubbing, maka tidak ada ya, kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Oke, kita kembalikan lagi ke dropsheet. Nah, sekarang kita akan baru mulai membuat animasi mulutnya. Untuk animasi mulut, kita wajib seleksi atau kita select layer. Di sini ada layer. Oh, kita seleksi dulu yang karakter ini ya. Karakter ini. Objek mode, karakter. Nah, layarnya ini, layar mulut, kita seleksi layar mulut. Kemudian kita akan masuk ke dalam draw.
Dan kita lihat di sini kita ganti dengan Grace Pencil. Nah, di sini ada saya kasih nama dulu deh, ini karakter ini tadi. Ini adalah D gitu ya. Nah, di sini ada D. Karena di sini ada stroke yang lain ya. Stroke pohon ini ternyata untuk background. Jadi yang D. Ini yang mulut. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam draw. Kemudian mungkin di awal di sini kita akan buat dulu dia senyum ya, senyum. Kita pastikan kita masuk ke draw mode. Kemudian pensil, dan sini outline-nya warna biru. Kita buat saja ini adegan mulutnya tersenyum. Nah, di sini sudah ada keyframe untuk mulut tersenyum ini. Kemudian, nah kita lihat di sini pada waktu dia ngomong hi, halo gitu ya. Nah, itu dia akan membuka mulutnya. Kita bisa duplikat keyframe yang pertama. Shift D ke sini. Atau kita buat sendiri ya, kita bisa delete ini, klik X, delete keyframe, kita buat saja. U, ketemu lagi, A, I, ini I, duplikat ya. Hai, bertemu lagi dengan. Oke, seperti itu. Jadi ini panjang sekali ya. Jadi kita harus membuat satu persatu. Kita bisa duplikat sih. Jadi misalnya kita membutuhkan U lagi, maka kita seleksi U yang ada di sini, Shift D, gitu ya. Kita tinggal cari lagi I atau E ini, kita duplikat. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak perlu menggambar lagi, kita cukup membuat beberapa gambar. Setelah itu kita duplikat-duplikat. Tapi yang lama adalah kita harus ngepaskan atau kita sesuaikan dengan ya intonasinya atau vokalnya ya. Mungkin suatu saat Blender memiliki fasilitas khusus untuk lip sync ini, karena ini di Anime Studio Pro ada fasilitas khusus. Oke, setelah selesai, anggaplah ini sudah selesai ya. Oh ya, kita juga bisa tambahkan sound effect, misalnya di sini whoosh gitu ya, maka kita bisa add lagi sound. Saya punya sound effect di sini, whoosh. Ini kita letakkan di sini. Oke, kita bisa tarik ke atas ya. Jadi di sini ada banyak sekali, kita bisa tempatkan di mana gitu ya untuk posisinya. Dan kita bisa klik G untuk grab. Shortcutnya sebetulnya sama-sama saja semua. Nah, di sini ada bouncing ya suaranya, kita klik add lagi. Sound boing gitu ya. Ini. Nah, kita juga bisa lihat gelombang suaranya di sini, kita nyalakan display. Nah, ini dia. Kita bisa nyalakan ini. Nah, gitu ya. Jadi, setelah kita masukkan suara juga bisa kita potong-potong ya. Kita seleksi, kita klik K. Itu bisa kita potong-potong seperti ini. K itu knife shortcutnya. Nah, anggaplah sudah selesai. Kita sampai di sini frame, anggaplah frame 50 ya. Kita bisa N-nya sini 50. Ini ada di dropsheet atau di timeline. Di timeline juga bisa ada pengaturannya sini N-nya 50. Nah, oke, setelah selesai, kita akan render dia. Untuk pengaturan render ada di dalam tab render paling atas, ini dia. Ya, nomor 2 dari atas. Ini coba saya perkecil dulu. Nomor 3 dari atas, 1, 2, 3. Nah, di sini ada untuk output. Kita klik ini. Kita letakkan di mana kita akan menyimpan, misalnya di desktop ya, kita beri nama apa, misalnya ini adalah latihan Grace Pencil. Oke, accept. Kemudian di sini format filenya adalah FFmpeg video. Kemudian turun ke encoding, di sini ada video encoding H264, audio encoding adalah MP3. Oke. Kalau sudah selesai, di sini pastikan ukurannya adalah yang 1920 x 1080 pixel, ini Full HD dan ini 100%. Kemudian sudah selesai, tinggal kita klik render, kita pilih yang render animation, maka dia akan melakukan proses rendering ya tidak terlalu lama. Nah, seperti itulah ya. Jadi ini versi singkat dari Grace Pencil yang sebetulnya bisa kita olah lagi lebih banyak, karena di Grace Pencil itu ada fasilitas efek. Efeknya pun macam-macam ya, ada blur,
ada shadow, ada rim dan lain-lain itu belum saya terangkan di sini. Dan juga ya banyak fasilitas lain lah, seperti misalnya untuk dropsheet tadi belum saya terangkan juga. Ya, cuman mungkin karena waktu ya, jadi sekali lagi saya hanya menerangkan dasar-dasarnya saja. Kalau misalnya teman-teman suka, silahkan klik tombol like dan subscribe YouTube channel saya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.